Hai adik-adik Diksar Pintar, ayo belajar ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari kali ini meliputi struktur bunga, bunga sempurna, dan bahkan proses perkembangbiakan generatif. Pembahasan yang pertama tentang bunga sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik. Benang sari adalah sel kelamin jantan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Jadi, dapat dikatakan sebagai bunga sempurna jika memiliki sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik dalam satu bunga. Contoh dari bunga sempurna diantaranya bunga sepatu, bunga bugenvil, bunga asoka, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua tentang struktur bunga. Struktur bunga yang akan dibahas di sini adalah struktur bunga sempurna. Contohnya, struktur pada bunga sepatu. Ayo adik-adik, kita identifikasi satu persatu bagiannya. Bagian yang pertama, yang berwarna kuning ini, adalah benang sari. Ciri-cirinya memiliki beberapa tangkai sari atau filamen dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk sari atau polen. Fungsi dari serbuk sari yaitu sebagai alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Lalu bagian kedua adalah kepala putik, yaitu bagian paling ujung atas dari putik. Fungsi dari kepala putik yaitu sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadi penyerbukan. Bagian ketiga adalah tangkai putik, yaitu saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian selanjutnya adalah mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang berwarna-warni yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar hinggap dan membantu penyerbukan. Di samping itu, fungsinya adalah melindungi alat reproduksi bunga, yaitu benang sari dan putik. Bagian selanjutnya adalah bakal biji. Fungsinya sebagai tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Selanjutnya adalah kelopak bunga, yaitu bagian yang ada di dasar luar bunga, biasanya berbentuk seperti daun dan berwarna hijau. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi bunga saat kuncup. Dan bagian yang terakhir yaitu tangkai bunga. Fungsinya sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. Pembahasan selanjutnya tentang bagan proses perkembangbiakan generatif. Dimulai dari tumbuhan dewasa yang mengalami penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya, terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan betina di dalam bakal biji. Setelah itu terbentuklah zigot, yaitu sel yang terbentuk sebagai hasil peleburan sel kelamin jantan dan betina. Zigot akan berkembang menjadi lembaga atau embrio, yaitu jaringan bakal tumbuhan. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, lalu bakal biji berkembang menjadi biji, dan biji berkembang menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, Diksar Pintar mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan mandiri. Ayo kita melakukan pengamatan. Setelah menyimak materi ini, ayo kita amati struktur bunga di sekitar rumah. Kalian dokumentasikan bunganya dalam bentuk foto, kemudian identifikasilah struktur yang terlihat. Jika kebingungan, jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.